Selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sami Andran Rogatis Melupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bursa efek, sebuah topik penting dalam dunia keuangan dan investasi. Banyak dari kita mungkin sering mendengar istilah seperti saham naik atau IHSG turun atau perdagangan di BEA. Tapi tidak semua benar-benar memahami apa itu bursa efek dan bagaimana peranannya dalam perekonomian. Secara sederhana, bursa efek adalah tempat di mana efek atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan. Di Indonesia, bursa efek yang utama adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI ini menjadi wadah resmi di mana perusahaan-perusahaan yang telah go public memperdagangkan sahamnya kepada publik. Melalui bursa efek, investor dapat membeli dan menjual saham. Sementara, perusahaan dapat memperoleh modal dari publik untuk membiayai usahanya. Bursa efek menyediakan sistem yang transparan dan teratur, sehingga transaksi bisa berlangsung dengan aman dan efisien. Nah, bursa efek memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, satu, sebagai sarana penghimpun dana. Nah, perusahaan bisa mendapatkan modal dari masyarakat tanpa harus meminjam ke bank. Yang kedua, sebagai sarana investasi, masyarakat dapat menanamkan uangnya untuk memperoleh keuntungan untuk jangka panjang. Yang ketiga, ada sebagai indikator ekonomi. Nah, pergerakan indeks harga saham seperti IHSG mencerminkan kondisi ekonomi nasional secara umum. Yang keempat, mendorong transparan dan tata kelola perusahaan. Karena perusahaan publik wajib memberikan laporan keuangan secara terbuka dan rutin. Di bursa efek, perdagangan dilakukan melalui sistem elektronik. Investor, baik individu maupun institusi, membeli dan menjual saham melalui perantara yang disebut broker atau perusahaan sekuritas. Ada beberapa pelaku utama di bursa efek, seperti investor. Investor ini adalah pihak yang membeli saham untuk investasi. Dan kemudian ada emiten. Nah, emiten ini adalah perusahaan yang menerbitkan saham. Yang ketiga ini adalah BEI. BEI ini menyediakan sistem untuk perdagangan. Dan yang terakhir ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini bertugas untuk mengawasi agar perdagangan berjalan secara adil dan transparan. Contoh perusahaan yang terdaftar di BEI itu untuk memberikan gambaran nyata. Berikut beberapa emiten terkenal di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia atau TBK atau dengan singkatan BBCA. Nah, salah satu bank terbesar di Indonesia. Yang kemudian ada PT Telkom Indonesia atau TBK dengan singkatan TLKM. Nah, perusahaan telekomunikasi milik negara. Kemudian ada PT Unilever Indonesia atau TBK atau dengan singkatan UNVR. Nah, perusahaan barang konsumsi yang produknya ada di hampir setiap rumah tangga. Perusahaan-perusahaan ini menjual sebagian sahamnya ke publik, jadi siapapun termasuk kita bisa memiliki sebagian kecil dari perusahaan besar tersebut hanya dengan membeli sahamnya. Nah, apa itu indeks harga saham atau gabungan atau dengan singkatan IHSG? IHSG adalah indeks utama di BEI yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat. Jika IHSG naik, artinya secara umum harga saham-saham di Indonesia sedang naik. Jika IHSG turun, artinya banyak saham mengalami penurunan harga. IHSG sering digunakan oleh investor sebagai acuan untuk mengetahui kondisi pasar saham Indonesia secara keseluruhan. Nah, ada beberapa tips memulai investasi saham untuk pemula. Yang pertama, banyak orang merasa saham itu rumit atau berisiko tinggi. Tapi, dengan edukasi yang tepat, kamu bisa mulai berinvestasi dengan bijak. Berikut beberapa tips dasar yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, mulai dari jumlah yang kecil atau tidak perlu langsung besar. Mulai dari 100.000 pun bisa. Yang kedua, pilih perusahaan yang stabil dan dikenal seperti BBCA, TLKM atau Telkom atau UNVR. Yang ketiga, gunakan aplikasi resmi dan terdaftar OJK. Banyak aplikasi sekuritas terpercaya seperti Bibit, Ajaib, Most atau Beyonds. Yang keempat, pahami risikonya. Nah, saham bisa naik dan turun. Jadi, penting untuk punya strategi jangka panjang.
Yang kelima, belajar terus dan ikuti berita pasar. Nah, baca laporan keuangan sederhana dan jangan ikut-ikutan. Kesimpulannya tambahan, investasi di bursa efek bukan hanya untuk orang kaya atau ahli keuangan. Kini, siapapun bisa memulai belajar dan ikut berpartisipasi membangun perekonomian nasional, sekaligus menyiapkan masa depan finansial yang lebih baik. Nah, bursa efek bukan sekedar tempat jual beli saham, tapi juga tempat bertemunya harapan masa depan dan pertumbuhan ekonomi nyata. Sekianlah yang saya berikan, materi yang saya berikan. Semoga materi yang saya berikan mengenai bursa efek dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.